Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda bahwa Anda berada di jalur menuju kesuksesan finansial. Tanda-tanda ini tidak hanya tentang faktor eksternal atau peristiwa keberuntungan, tetapi lebih mendalam, mencerminkan pertumbuhan pribadi dan spiritual Anda yang membentuk jalan menuju kemakmuran. Setiap tanda adalah cerminan dari keadaan batin dan keselarasan Anda dengan energi kelimpahan dan kesuksesan. Tanda pertama, Anda memiliki pola pikir kelimpahan. Konsep mengembangkan pola pikir kelimpahan ini lebih dari sekadar optimisme. Ini adalah keyakinan mendasar akan peluang dan sumber daya tak terbatas yang tersedia di alam semesta. Perspektif ini sangat penting untuk menarik kekayaan dan kemakmuran, di mana menekankan bahwa jiwa kita berada dalam perjalanan yang melampaui keberadaan kita saat ini, melintasi berbagai kehidupan. Pengalaman kehidupan kita di masa lalu sangat mempengaruhi persepsi kita saat ini, terutama pandangan kita tentang kelangkaan dan kelimpahan. Banyak keyakinan yang membatasi terkait kekayaan, seperti ketakutan akan kekurangan, atau keraguan tentang kelayakan kita, berasal dari pengalaman di kehidupan masa lalu. Keyakinan ini dapat secara tidak sadar membuat kita terperangkap dalam pola pikir kelangkaan, di mana peluang untuk kekayaan dan kesuksesan dipandang terbatas dan kompetitif. Pengalihan pola pikir kelangkaan ke pola pikir kelimpahan, melibatkan eksplorasi dan pelepasan pengaruh kehidupan masa lalu ini. Proses ini memungkinkan kita untuk melepaskan keyakinan bawah sadar yang menghalangi jalan kita menuju kekayaan. Dengan memahami dan menyelesaikan masalah yang mengakar ini, kita dapat menyelaraskan diri dengan kelimpahan alam semesta, membuka pintu menuju kekayaan dan kesuksesan yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan kita. Menerapkan tanda ini ke dalam kehidupan sehari-hari melibatkan penerapan praktik yang menumbuhkan pola pikir kelimpahan. Meditasi dan kesadaran dapat mengungkap dan melawan keyakinan yang membatasi kita. Selain itu, afirmasi dan pemikiran positif yang berfokus pada kekayaan dan kelimpahan dapat mengubah pola pikir kita, menumbuhkan pola pikir yang secara alami menarik kemakmuran. Tanda kedua, memahami uang adalah energi. Tanda kedua adalah pemahaman dan penerapan konsep membiarkan arus mengalir, terutama tentang uang. Konsep ini sangat terkait dengan gagasan bahwa uang, seperti segala sesuatu di alam semesta, adalah energi. Energi ini perlu beredar dengan bebas untuk mempertahankan vitalitas dan kegunaannya. Energi di ranah spiritual terus bergerak dan berubah, dan pendekatan serupa harus diterapkan pada cara kita memandang dan mengelola uang. Hal ini menekankan pentingnya pertukaran energi di alam semesta. Segala sesuatu saling terkait, dan energi yang disimpan atau stagnan akan kehilangan potensinya. Menerapkan hal ini ke dalam pemahaman kita tentang uang, menjadi jelas bahwa untuk kekayaan tumbuh dan terwujud dalam hidup kita, kita harus membiarkan energi keuangan mengalir. Ini berarti melampaui pola pikir menimbun atau menabung uang secara berlebihan karena ketakutan, sebaliknya, menerapkan pendekatan dinamis dalam pengelolaan keuangan. Praktik dunia nyata yang meningkatkan aliran energi keuangan mencakup tindakan kedermawanan, seperti pemberian amal, dan melakukan investasi yang bijaksana. Tindakan ini bukan hanya tentang membelanjakan atau menyumbangkan uang, tetapi tentang berpartisipasi dalam pertukaran energi, yang menjaga ekosistem keuangan tetap hidup dan sehat. Praktik-praktik ini mengakui bahwa dengan melepaskan uang ke dunia, kita mengundang lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup kita. Tanda ketiga, tetapkan dan lupakan. Tanda ketiga adalah konsep tentang menetapkan tujuan keuangan, sambil mempertahankan ketidakterikatan yang sehat dari tujuan tersebut. Hal ini menekankan pentingnya tidak terikat pada hasil material, sebuah perspektif yang dapat menjadi transformasi ketika diterapkan pada tujuan keuangan kita. Meskipun penting untuk memiliki niat dan tujuan,
Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk melepaskan niat ini ke alam semesta, dan mempercayai perkembangannya secara alami. Pendekatan ini sangat relevan dalam menetapkan tujuan keuangan. Ini melibatkan mendefinisikan tujuan keuangan kita dengan jelas, tetapi tidak terlalu terpaku pada hasilnya. Sebaliknya, kita didorong untuk fokus pada proses, dan mempercayai aliran kelimpahan yang alami. Menyeimbangkan pengejaran tujuan secara aktif dengan penyerahan spiritual adalah sebuah tarian yang rumit. Di satu sisi, kita didorong untuk mengambil langkah nyata menuju tujuan keuangan kita, dengan mewujudkan ambisi dan tekad. Di sisi lain, kita dipandu untuk menerima penyerahan diri, mengakui bahwa alam semesta mungkin memiliki rencana yang berbeda, bahkan mungkin lebih baik untuk kita. Strategi untuk mencapai keseimbangan ini mencakup praktik kesadaran, yang membantu menjaga fokus pada saat ini, sambil melepaskan kecemasan tentang masa depan. Meditasi juga bisa menjadi alat yang berguna, yang membantu kita untuk memusatkan diri dan terhubung dengan rencana alam semesta yang lebih besar. Sebagai contoh, bayangkan seorang pengusaha yang memiliki niat jelas untuk mengembangkan bisnisnya, namun menghadapi tantangan tak terduga. Daripada berpegang teguh pada rencana awal mereka tetap terbuka terhadap peluang baru, dan akhirnya menemukan kesuksesan dalam usaha yang tidak terduga. Kisah ini sejalan dengan filosofi bahwa, terkadang dengan melepaskan ekspektasi kaku dan mempercayai alam semesta, kita membuka diri terhadap kemungkinan dan kekayaan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Tanda keempat, melihat angka 8. Tanda keempat adalah seringnya muncul angka 8 dalam hidup Anda. Dalam berbagai budaya dan tradisi, angka 8 memiliki konotasi positif yang signifikan, terutama terkait dengan keuntungan finansial dan kemakmuran. Angka ini sering dihormati karena sifatnya yang menguntungkan, terutama dalam konteks akumulasi kekayaan dan kesuksesan finansial. Angka 8, dengan bentuk simetrisnya yang unik, melambangkan keseimbangan, harmoni, dan stabilitas. Kualitas-kualitas ini secara intrinsik terkait dengan kehidupan yang makmur, di mana kekhawatiran finansial diminimalkan, dan rasa damai mendominasi. Simetri dari angka 8 merupakan lambang dari keseimbangan dan keteraturan yang sempurna, mencerminkan keadaan ideal keuangan seseorang. Dalam konteks ini, seringnya bertemu dengan angka 8, dapat diartikan sebagai tanda bahwa Anda selaras dengan energi stabilitas dan kelimpahan finansial. Selain itu, kaitan angka 8 dengan penghasilan dan kemenangan uang sangat tertanam dalam berbagai kepercayaan budaya. Misalnya, dalam beberapa budaya timur, angka 8 dianggap sangat beruntung dan sangat dicari dalam transaksi bisnis, transaksi properti, dan bahkan dalam pemilihan nomor telepon dan alamat. Kepercayaan ini berasal dari cara angka ini diucapkan, yang terdengar seperti kata untuk makmur, atau kekayaan. Melihat angka 8 berulang kali dapat menjadi pengingat halus dari alam semesta, bahwa Anda sedang menuju kemakmuran finansial. Ini juga merupakan dorongan untuk tetap fokus pada tujuan keuangan Anda, mempertahankan pandangan positif mengenai masa depan keuangan Anda, dan tetap terbuka terhadap peluang yang datang kepada Anda. Kehadiran berulang angka 8 bisa terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari jam digital yang menunjukkan jam 8, hingga melihat angka 8 di suatu alamat dan nomor telepon. Tanda kelima, Anda mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Tanda kelima adalah kemampuan Anda untuk membedakan secara efektif antara kebutuhan dan keinginan. Keterampilan ini merupakan indikator jelas dari tanggung jawab dan kedewasaan finansial. Ini melibatkan pemahaman dan pengakuan terhadap kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, dan membedakannya dari keinginan, yaitu barang atau pengalaman tidak penting yang memberikan kebahagiaan dan kenyamanan tambahan. Di dunia yang didorong oleh konsumerisme, di mana garis antara kebutuhan dan keinginan seringkali kabur,
kemampuan untuk membedakan antara keduanya merupakan aset yang sangat penting. Ini mencerminkan kapasitas seseorang untuk mengendalikan diri dan memiliki pandangan ke depan dalam perencanaan keuangan. Kebutuhan biasanya mencakup barang-barang penting, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan. Sebaliknya, keinginan mungkin mencakup gadget terbaru, barang mewah, liburan eksotis, atau makan di restoran mewah. Pentingnya perbedaan ini terletak pada penerapannya dalam pengambilan keputusan keuangan sehari-hari. Dengan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, Anda dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, memastikan bahwa aspek-aspek dasar kehidupan Anda terurus dengan baik. Praktik ini juga berkontribusi pada pembangunan fondasi keuangan yang kuat, bebas dari hutang yang tidak perlu, dan pembelian barang tanpa pemikiran yang matang. Mengetahui cara menentukan batas antara kebutuhan dan keinginan, juga memfasilitasi akumulasi tabungan dan investasi. Hal ini memungkinkan Anda menyalurkan sumber daya keuangan Anda ke jalur yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang, seperti dana pensiun, portofolio investasi, atau tabungan darurat. Disiplin dalam pengambilan keputusan seringkali merupakan awal dari pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Tanda ke-6, Anda menerima hadiah pada tanggal-tanggal penting. Tanda ke-6 adalah menerima hadiah, terutama pada tanggal-tanggal penting. Kejadian semacam ini secara tradisional dipandang sebagai pertanda keberuntungan, yang mengisyaratkan datangnya kekayaan materi dalam waktu dekat. Tanda ini menjadi lebih bermakna ketika hadiah-hadiah tersebut, terutama dalam bentuk uang atau keuntungan finansial, diterima pada hari penting astronomi atau astrologi, seperti saat bulan baru atau bulan purnama. Fase bulan baru dan bulan purnama dikenal secara spiritual, karena pengaruhnya yang kuat pada energi bumi dan penghuninya. Bulan baru sering dikaitkan dengan awal yang baru, niat yang ditetapkan, dan manifestasi, menjadikannya saat yang tepat untuk memulai usaha keuangan baru, atau menetapkan tujuan kekayaan. Selain itu, bulan purnama adalah waktu untuk mencapai puncak, penyelesaian, dan penerimaan, seringkali dianggap sebagai periode yang baik untuk menerima dan merayakan pencapaian, termasuk hadiah materi. Hadiah yang diterima pada tanggal-tanggal penting ini sering dilihat sebagai berkat dari alam semesta, pertanda bahwa Anda berada di jalur yang benar menuju kelimpahan finansial. Tanda ini menunjukkan bahwa Anda berada dalam keadaan penerimaan, terbuka untuk peluang di mana Anda mungkin menerima keuntungan finansial, baik melalui cara konvensional atau kejadian tak terduga. Tanda ketujuh, Anda berani mengambil peluang. Tanda ketujuh bersifat spiritual, ini adalah kesiapan Anda untuk memanfaatkan peluang. Hidup kita adalah rangkaian pengalaman yang menawarkan pelajaran dan peluang unik untuk perkembangan spiritual dan pribadi. Dalam konteks kemakmuran finansial, ini berarti mengenali dan memanfaatkan peluang sebagai bagian dari evolusi jiwa Anda. Hal ini menekankan keterkaitan semua hal, dan gagasan bahwa jiwa kita memilih jalur dan pengalaman tertentu untuk pertumbuhan. Dengan menerapkan hal ini pada peluang finansial, ini menunjukkan bahwa peluang yang datang pada Anda bukanlah kejadian acak, tetapi sesuai dengan rencana jiwa Anda. Memanfaatkan peluang ini sama saja menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih tinggi, di mana kesuksesan finansial menjadi hasil dari penyelarasan spiritual. Pendekatan spiritual terhadap peluang, melibatkan lebih dari sekadar membuat keputusan bisnis yang cerdas, tetapi tentang mendengarkan intuisi Anda, dan memahami bahwa setiap peluang adalah batu loncatan dalam perjalanan jiwa Anda, yang berpotensi mengarah pada kelimpahan finansial. Ketika kita selaras dengan diri kita yang lebih tinggi, kita secara alami tertarik pada situasi yang mendukung pertumbuhan kita, baik secara spiritual maupun material. Selain itu, menerima peluang dari perspektif spiritual, melibatkan tingkat kepercayaan pada alam semesta,
dan kepercayaan pada perjalanan. Ini tentang memahami bahwa setiap peluang, apakah itu mengarah pada kesuksesan atau pembelajaran, adalah bagian dari evolusi jiwa. Kepercayaan ini memungkinkan Anda untuk mengambil risiko dengan rasa damai dan percaya diri, mengetahui bahwa Anda dibimbing oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tanda ke-8, Anda bersyukur. Tanda ke-8 adalah prinsip spiritual yang mendalam, yaitu rasa syukur. Rasa syukur, pada intinya, lebih dari sekadar pengakuan sopan atas kenikmatan hidup, tetapi adalah apresiasi mendalam terhadap semua yang Anda terima, baik besar maupun kecil. Tanda ini didasarkan pada keyakinan bahwa rasa syukur memancarkan energi positif, meningkatkan suasana hati Anda, dan juga vibrasi spiritual Anda. Dengan benar-benar bersyukur, Anda menciptakan suasana positif dan berkelimpahan di sekitar Anda. Konsep ini menekankan bahwa emosi dan pikiran kita memiliki frekuensi yang dapat langsung mempengaruhi realitas kita. Dengan menumbuhkan perasaan syukur, Anda beresonansi pada frekuensi vibrasi yang lebih tinggi, menarik lebih banyak berkat dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Ini karena rasa syukur mengalihkan fokus Anda dari kekurangan yang Anda miliki, dan menumbuhkan pola pikir kelimpahan yang penting untuk menarik kekayaan. Praktik rasa syukur adalah alat yang kuat dalam membentuk dunia spiritual dan material Anda. Ketika Anda mengungkapkan rasa syukur yang tulus atas segala sesuatu yang Anda terima, terlepas dari besar atau kecil, Anda mengirim pesan ke alam semesta bahwa Anda menghargai dan menghormati kelimpahan yang diberikan kepada Anda. Pengakuan ini bertindak sebagai magnet untuk berkat-berkat lebih lanjut, karena alam semesta cenderung lebih dermawan kepada mereka yang menghargai pemberiannya. Menerapkan rasa syukur ke dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi sesuatu yang transformasi. Praktik-praktik sederhana seperti membuat jurnal rasa syukur, mengungkapkan terima kasih atas kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan secara mental mengakui kebaikan dalam situasi yang menantang, dapat secara mendalam mempengaruhi pandangan Anda. Perubahan perspektif ini membuka hati dan pikiran Anda pada lebih banyak peluang, yang meningkatkan peluang Anda untuk sukses secara finansial. Tanda ke-9, Anda senang membantu orang. Tanda ke-9 sangat berakar pada prinsip spiritual yang mendasar, yaitu kecenderungan Anda untuk membantu orang lain. Memiliki semangat kedermawanan, dan menawarkan bantuan secara sukarela, bukan hanya sifat yang mulia, tetapi juga katalis yang kuat untuk menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Tanda ini didasarkan pada pepatah abadi, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Dengan sukarela dan tanpa pamrih membantu orang-orang yang membutuhkan, Anda memulai siklus kebaikan dan kelimpahan, yang kemungkinan besar akan dibalas berkali-kali lipat oleh alam semesta. Konsep ini sangat selaras dengan hukum spiritual universal, khususnya hukum sebab akibat, yang menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang sesuai. Ketika Anda memberikan bantuan kepada orang lain, Anda menghasilkan energi positif, yang kemudian beredar dan kembali kepada Anda dalam berbagai bentuk, termasuk kemakmuran finansial. Siklus memberi dan menerima ini adalah aspek mendasar dari keseimbangan alam semesta. Kesediaan Anda untuk membantu orang lain, mencerminkan hati dan pikiran yang selaras dengan kasih sayang dan empati, sifat yang sangat dihormati dalam ranah spiritual. Tindakan-tindakan ini dipandang sebagai investasi dalam kesejahteraan kolektif, dan menurut kepercayaan spiritual, alam semesta merespons secara positif kepada mereka yang berkontribusi secara positif kepada dunia di sekitar mereka. Tindakan memberi, terutama tanpa mengharapkan imbalan apapun, meningkatkan getaran spiritual Anda, menjadikan Anda magnet bagi kelimpahan. Selain itu, membantu orang lain dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Ini mungkin melibatkan bantuan finansial, menawarkan waktu dan keterampilan Anda, atau sekadar hadir untuk seseorang yang membutuhkan. Setiap tindakan kebaikan dan kedermawanan mengirimkan riak energi positif,
yang pada gilirannya menarik lebih banyak energi positif ke dalam hidup Anda. Alam semesta atau energi universal mengenali tindakan-tindakan kebaikan ini, dan akan dibalas dengan cara yang berlimpah, seringkali melipat gandakan apa yang telah diberikan. Menerapkan kebiasaan membantu orang lain ke dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan spiritual Anda, tetapi juga membuka jalan bagi kekayaan material. Praktik ini menumbuhkan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam, yang merupakan kualitas yang penting untuk kehidupan yang makmur. Penting untuk diingat bahwa tindakan memberi harus tulus dan berasal dari hati, karena kekuatan sejati dari kedermawanan terletak pada ketulusannya. Penjelajahan kita tentang 9 tanda ini memberikan pemahaman mendalam tentang indikator spiritual yang menunjukkan Anda berada di jalur menuju kekayaan. Setiap tanda mencerminkan penyelarasan yang lebih mendalam dengan energi kelimpahan dan kesuksesan. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, perjalanan menuju kelimpahan finansial terkait erat dengan pertumbuhan pribadi dan spiritual Anda. Dengan menumbuhkan kualitas-kualitas ini, dan tetap selaras dengan tanda-tanda ini, Anda sedang mempersiapkan diri untuk masa depan yang kaya akan kelimpahan dan kepuasan. Terima kasih sudah menonton.